Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan materi tentang infeksi saluran kemih. Jadi, boleh di next. Jadi di sini ada Aisyah Sabrina, NPM 201801107, Oktariona Trisra 01801101, satu kosong sembilan, dan saya Faradila. Jadi nanti kami akan menjelaskan ada definisi dari infeksi saluran kemih, jenis-jenis infeksi saluran kemih, tanda dan gejala, faktor risiko, tata laksana, dan ada yang terakhir itu ada tips. Untuk anatomi saluran kemih itu sendiri, itu terdiri dari ginjal, ada dua buah ginjal, ada ginjal kanan dan ginjal kiri. Kemudian dari ginjal nanti akan dialirkan melalui ureter ke kandung kemih atau vesika urinaria. Apabila vesika urinarianya nanti sudah penuh, maka akan merangsang otot-otot seperti otot detrusor, dan nanti urin akan dikeluarkan melalui uretra. Definisi infeksi saluran kemih menurut Kemenkes itu adalah ketika terjadi kondisi ketika organ yang termasuk ke dalam sistem kemih atau traktus urinarius mengalami infeksi oleh mikroorganisme. Di antaranya ada bakteri Escherichia coli, Klebsiella sp, Proteus sp. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan, selanjutnya adalah patofisiologi dari ISK itu sendiri, di mana berkemih ini merupakan cara untuk membersihkan bakteri di kandung kemih. Nah, terdapat kebiasaan yang buruk, yaitu menahan BAK atau urin yang tidak dapat dikeluarkan secara sempurna, serta terdapat reflux vesika ureter atau aliran balik dari vesika urinaria atau kandung kemih ke ureter, atau memang terdapat kelainan anatomi. Nah, ketiga hal ini nantinya akan membuat keadaan di mana urin tersebut akan sulit keluar dan akan menetap di vesika ataupun kandung kemih. Makanya nanti bakal terjadi kolonisasi dari bakteri, sehingga terjadilah infeksi traktus urinarius. Nah, awalnya itu dari invasi dari mikroorganisme. Kemudian dia masuk ke saluran kemih. Yang kita tahu dia ada kalau masuk ke uretra itu namanya uretritis, kalau masuk ke kandung kemih atau vesika urinaria itu namanya sistisis, kalau bakterinya itu masuk ke ginjal itu namanya pyelonefritis. Kemudian ketika mikroorganisme tersebut sudah masuk, itu akan menimbulkan suatu respon inflamasi. Respon inflamasi tersebut akan membuat jaringan itu mengalami edem atau pembengkakan. Nah, pembengkakan ini akan menyebabkan obstruksi atau hambatan pada saluran kemih. Makanya akan timbul manifestasi klinis seperti nyeri pada saat berkemih atau gangguan pada saat kita berkemih. Selain itu juga, ketika terjadinya invasi mikroorganisme itu akan menimbulkan dari reaksi antigen dan antibodi. Nah, reaksi antigen dan antibodi ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan suhu dan juga tubuh ini mengalami demam. Selanjutnya adalah jenis-jenis ISK dibagi berdasarkan lokasinya. Ada dua, yaitu infeksi saluran kemih atas atau yang kita kenal dengan pyelonefritis yang terbagi atas tiga, yaitu akut karena adanya infeksi E. coli, kemudian kronik karena infeksi yang telah berulang, dan juga episematus pada penderita diabetes mellitus. Kemudian ada infeksi saluran kemih bawah, yaitu sistisis, yaitu infeksi yang terjadi di vesika urinaria, yaitu nama lainnya kandung kemih. Kemudian terdapat tanda dan gejala dari
infeksi saluran kemih itu sendiri. Yang pertama ada nyeri, rasa panas, kemudian terdesak saat BAK, kemudian ada sulit berkemih, kejang otot pinggang, kemudian ada sulit memulai BAK, rasa anyang-anyangan, yaitu nyeri pada saat mengosongkan kandung kemih walaupun telah kosong, dan juga nokturia, yaitu sering buang air kecil pada malam hari. Kemudian terdapat faktor resiko pada penderita dari infeksi saluran kemih. Yang pertama adalah usia. Usia tua atau usia lanjut itu cenderung lebih beresiko terkena infeksi karena kemampuan untuk mengeluarkan urin itu sudah berkurang. Selain kemampuan untuk mengeluarkan urin itu sudah berkurang, pada usia lanjut juga terdapat penurunan dari imunitas. Makanya nantinya melawan bakteri itu akan imunitasnya itu rendah. Selanjutnya adalah wanita. Nah, wanita itu lebih beresiko terinfeksi ISK karena ureter pada wanita itu lebih pendek, di mana jika dibandingkan dengan pria, panjang uretra pada wanita itu hanya berkisar 3-4 cm. Selain itu juga, saluran kemih pada wanita itu dekat dengan anus, makanya akan memudahkan invasi mikroorganisme itu ke dalam saluran kemih. Nah, kemudian pada pria itu saluran uretranya itu lebih panjang dan juga dia ada kelenjar prostat, yang mana sekresi dari kelenjar prostat ini itu akan membuat imunitas sendiri untuk melawan mikroorganisme. Selanjutnya adalah gula darah yang tinggi. Gula darah yang tinggi ini itu bisa membuat lingkungan dari mikroorganisme itu tumbuh secara optimal, sehingga dapat meningkatkan risiko dari terjadinya ISK. Selanjutnya adalah penyumbatan saluran kemih. Bisa terjadi karena adanya batu ataupun pembesaran kelenjar prostat, ya, atau yang kita kenal dengan BPH. Selanjutnya adalah hubungan seksual. Nah, hubungan seksual ini merupakan eh, faktor resiko pada ISK karena bisa saja terjadi infeksi mikroorganisme melalui saluran kemih atau uretra. Selanjutnya, tata laksana medikamentosa mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Di sini dibahas terkait dengan tata laksana dari SK. Di sini pertama adalah yang medikamentosa terlebih dahulu. Nah, untuk penyakit-penyakit infeksi itu biasanya diberikan tata laksananya adalah berupa antibiotik. Bisa diberikan antibiotik yang berupa oral. Pada yang sistitis itu bisa diberikan cotrimoxazole 160 mg selama 1 minggu atau selama 7 hari. Kemudian pada yang pyelonefritis bisa diberikan ciprofloxacin 500 mg selama 7 hari juga. Bisa di next. Nah, mungkin berikutnya itu adalah terkait dari tata laksana dari segi diet. Nah, pada pasien-pasien di SK itu dianjurkan untuk mengkonsumsi protein dari mana? Dari ayam, daging, dan juga ikan. Tetapi pada pasien-pasien yang laju glomerulusnya itu, laju filtrasi glomerulusnya sudah menurun, untuk proteinnya itu perlu dibatasi. Kemudian dianjurkan untuk mengkonsumsi probiotik dari makanan susu, yogurt, dan juga keju. Untuk cairan, harus diperhatikan dari konsumsi air sehari-hari, sama bisa juga didapatkan dari sayur dan juga buah. Kalau sayur itu 3-4 porsi per harinya, sedangkan buah dianjurkan 2-3 porsi untuk seharinya. Dan terakhir itu disarankan untuk mengkonsumsi kandungan beta karoten dari wortel, tomat, ataupun labu kuning. Baik, berikutnya di sini ada juga makanan-makanan yang sebaiknya untuk dihindari. Yang pertama itu kopi karena kandungan kafeinnya. Kemudian yang kedua ada pemanis-pemanis buatan karena tadi berhubungan sama keadaan diabetes juga. Terus ada asam sitrat. Nah, di sini mungkin terakhir yaitu bagaimana sih kita mencegah atau agar terhindar dari infeksi saluran kemih. Di sini itu caranya adalah dengan bijak. Apa itu bijak? Yaitu yang pertama adalah biasakan untuk membasuh dan mengeringkan atau mengelap area vital setelah kita buang air kecil. Kemudian jangan membiasakan untuk menahan buang air kecil, sama ada asupan sayur dan buah itu harus sesuai kebutuhan yang dianjurkan tadi, dan konsumsi air putih itu kurang lebih harus 2 liter per harinya.
Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman saya, Aisyah dan Oktariono yang sudah menyampaikan dari materinya tadi. Kemudian dari teman-teman audiens, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah kami sampaikan atau yang masih kurang jelas? Dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Aisyah, Yona, sama Faradil atas presentasi penyuluhannya. Mungkin izin bertanya terkait penyuluhan tadi, kenapa ya ISK lebih sering terjadi pada wanita daripada pada laki-laki? Terima kasih atas kesempatannya. Sekian. Baik, Fardel mungkin izin menjawab pertanyaannya tadi, kenapa lebih sering pada wanita ISK ini? Karena kan ISK ini tuh penyebabnya adalah invasi mikroorganisme secara ascending. Ascending itu dari bawah ke atas, dari uretra ke vesika urinarianya. Nah, pada wanita itu awalnya bakteri akan berkoloni pada vulva terlebih dahulu, kemudian akan melewati uretra. Nah, pada wanita, uretranya itu lebih pendek dibandingkan uretra pada laki-laki, sehingga bakteri itu akan lebih mudah uh, menuju ke vesika urinarianya. Gitu. Baik, terima kasih Aisyah. Bagaimana Mutia? Apakah sudah cukup jelas jawabannya atau misalkan masih ada yang ingin ditambahkan? Dari saya sudah cukup jelas. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kalau misalkan tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada penyuluhan malam hari ini.